Shalom saudara, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kali ini kita beria-ria bagi Tuhan karena Dia sungguh baik, karena Dia selalu setia dan Dia sedang menyiapkan berkat-berkat besar buat saya dan berkat-berkat besar untuk Anda semuanya. Saya percaya bahkan berkat-berkat itu di luar segala pikiran kita, di luar segala rencana-rencana kita. Dia lebih dari itu semua. Amin. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan, apa yang tak pernah? Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Segala puji, pengagungan hanya bagi Tuhan saja.
Dia yang sudah memiliki rencana terbaik buat saya, buat Anda. Sebelum saya dan Anda dilahirkan, Dia sudah memiliki rancangan yang sempurna. Rancangan yang terindah buat saya dan Anda sekalian. Kita hanya tinggal menerima. Kita hanya tinggal menghidupinya. Karena bagi Dialah kemuliaan, hanya bagi Dia keagungan. Oh Tuhan, Kau sungguh baik. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Katakan Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya. Dipenuhi kemuliaan. Amin. Terjadi kemuliaan Tuhan turun. Dipenuhi pujian. Oh Tuhan, terima pujian kami. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Sama-sama katakan. Kau saja yang suci, yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Katakan, Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Musik memuji Tuhan. Saudara-saudaraku, saudariku sekalian, dalam satu peristiwa Tuhan sedang berada di tahtanya. Tiba-tiba seluruh makhluk di surga semua senyap. Seluruh malaikat senyap. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan semua senyap. Ada sesuatu yang mampu membuat semua makhluk surga berdiam diri. Ternyata apa? Karena ada pujian pengagungan naik ke tahta Tuhan. Karena Tuhan sedang konsentrasi dengan umatnya yang memuji Dia. Sama dengan saat ini, Tuhan sedang konsentrasi penuh kepada Anda semuanya, Jemaat Osofkana dan semua pemirsa YouTube dan Facebook. Pada saat Anda menaikkan puji-pujian pengagungan, Tuhan sedang serius dengan Anda. Umat yang dicintai, umat yang telah ditebus dengan darahnya sendiri. Mari sama-sama saya, kita tinggikan Dia, agungkan Dia. Katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak,
Engkau Tuhan Allah yang sejati, Yesus Kristus namanya. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sempurna di dalam hidup saya dan di dalam hidup seluruh pemirsa. Bahkan Dia mampu menjaga, mengawal kita semua. Ada sebuah lagu yang sangat menguatkan saya, dan saya berharap ini juga akan menguatkan kita semua. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, katakan, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan, ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku. Katakan dengan iman. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertamu. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa. Amin. Katakan, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Amin, terjadi. Dia baik bagiku. Katakan, lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Sekali lagi, lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dan iman katakan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan dengan iman. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Saya percaya lagu ini menjadi rema buat saya dan buat Anda, bahwa kita akan terus mengalami kebaikan Tuhan. Dalam bentuk apa? Penyertaan Tuhan. Dalam bentuk apa? Pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Walaupun kondisi baik, kondisi tidak baik, semuanya mendatangkan kebaikan buat saya dan buat Anda semuanya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa mengenyangkan kita dan bisa menguatkan kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kita kapanpun, dimanapun saya dan Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, senang dapat berjumpa kembali dengan setiap Bapak Ibu Saudara Jemaat House of Kana, juga untuk para pemirsa
baik di YouTube, Facebook, dimanapun saja berada. Di hari Minggu pagi yang sungguh luar biasa ini, atas perkenanan Tuhan kita dapat kembali bersama-sama menikmati pujian penyembahan yang tadi sudah disampaikan oleh hambanya. Dan juga saat ini kita kembali sama-sama akan sharing firman yang merupakan kekuatan bagi setiap kita di dalam mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita pribadi. Di mana kita tahu bahwa saat ini, saudara, dunia sedang diguncangkan. Begitu banyak kejadian-kejadian yang membuat umat manusia hidupnya menjadi tidak tenang. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus tahu bahwa di dalam firman ada kuasa, ada janji Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kita. Pagi hari ini, kita semua akan melihat akan pengajaran Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 4, ayat yang ke-7. Hanya satu ayat saja. Di mana perikopnya berkata, hidup orang Kristen. Di sini dikatakan ayat yang ke-7, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Ada 3 peristiwa besar yang sudah dilalui oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan dunia ini, yaitu kelahirannya 2000 tahun yang lalu, kurang lebih, dan setelah itu dinubuatkan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, umat manusia, yaitu hari di mana dia disalib, menyerahkan nyawanya untuk menebus setiap dosa umat manusia. Itu pun sudah digenapi. Dan peristiwa yang ketiga yang terjadi adalah kebangkitan dari kematian pada hari yang ketiga. Itu pun sudah tergenapi. Dan bahkan setelah 40 hari dari kebangkitan, peristiwa yang besar terjadi, yaitu Yesus kembali naik ke surga dan Roh Kudus diutus Bapa untuk menggantikan posisi Tuhan Yesus bagi setiap kita umatnya yang ada di dunia ini. Di sini dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yang dimaksud adalah bagi setiap kita yang percaya kepadanya, ada lagi satu janji Tuhan yang akan digenapi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan untuk menjemput setiap umatnya yang percaya kepadanya, saudara dan saya, untuk mengalami rapture atau pengangkatan. Dan kita akan bertemu bersama-sama dengan dia di sana, di angkasa, dalam kemuliaan yang besar. Memang tidak ada satu manusia pun yang tahu, bahkan anak manusia pun, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, tidak tahu kapan itu terjadi. Hanya Bapa di surga. Tapi surat Petrus ini yang baru saja kita baca bersama sudah memberikan pengertian yang besar bahwa segala sesuatu itu sudah dekat adanya. Kita tahu ini ditulis 2000 tahun yang lalu, kurang lebih. Tapi pada saat ini ditulis, sudah dikatakan bahwa segala sesuatu sudah dekat.
apalagi kita yang saat ini hidup di penghujung zaman akhir. Kita harus memiliki kepekaan yang dari Tuhan di dalam menghadapi situasi apapun. Seperti saat ini kita tahu wabah COVID-19, virus corona sedang merajalela. Dikatakan lebih dari 160 negara terjangkit oleh wabah ini, termasuk Indonesia. Karena itu, berkaitan dengan firman ini dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Saudara dan saya tidak perlu panik. Karena kita adalah umat pilihan Allah. Kita percaya bahwa dalam situasi genting seperti apapun yang kita lihat di media massa, begitu banyak korban yang terimbas atau terkena dari virus corona ini. Tapi biarlah saudara dan saya tidak panik. Saudara dan saya harus menguasai diri kita masing-masing. Percaya penuh kepada Tuhan bahwa perlindungannya sempurna atas setiap kita. Kalaupun kita melihat di video-video yang dikirim mungkin oleh rekan-rekan teman-teman kita melalui grup WA dan lain sebagainya, atau saudara dan saya menyaksikan itu di YouTube, begitu ngeri ya kejadian-kejadian yang ada menyangkut dengan COVID-19 ini. Tapi Tuhan mengajarkan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Situasi apapun yang membuat saudara menjadi gelisah, takut dan gentar, cemas, dan serupa dengan itu, jangan biarkan itu menguasai hidup kita. Saya diingatkan juga bahwa hari-hari ini akan banyak terjadi kesulitan, kesusahan, tekanan dalam hal kesejahteraan. Ya, banyak terjadi pengurangan pegawai, bahkan mereka dirumahkan, tidak mendapatkan hasil seperti yang mereka dapatkan di hari-hari sebelumnya. Tetapi kita percaya sebagai umat Allah yang dikasihi Bapa di surga, Tuhan tidak akan pernah tutup mata. Tuhan akan selalu memberikan kecukupan atas setiap kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Kuasai dirimu. Jangan panik. Jangan takut. Jangan gentar. Percaya saja kepada Tuhan. Hanya Dia yang sanggup menolong kita dan menjaga kita, melindungi kita dari segala mara bahaya. Dan jadilah tenang. Di sini dikatakan supaya kamu, saudara dan saya, dapat berdoa kepada Tuhan. Kita tahu Yesus yang menjadi teladan kita sudah memberikan contoh seperti kita lihat di keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bahwa Tuhan Yesus sendiri pada saat malam hari Dia pergi ke tempat yang sunyi, ke bukit untuk berdoa, berbicara dengan Bapa di surga. Itu berlangsung selama Dia mengadakan pelayanan bersama dengan murid-muridnya di muka bumi ini. Itu memberikan teladan dan contoh yang baik untuk setiap kita yang percaya bahwa guru kita, Tuhan kita, Raja kita, Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kita, memberi contoh untuk
dapat selalu mengadakan komunikasi atau relasi dengan Bapa di surga. Begitupun dengan kita. Kita berdoa hari-hari ini untuk dapat mengerti dan menangkap sesuatu yang dari Tuhan untuk ke depan. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi di muka bumi ini itu ada dalam kendali Tuhan. Biarlah kalau kita menyadari terjadinya wabah virus corona atau COVID-19 ini, itu karena dosa-dosa kita sebagai umatnya, kita datang ke hadapannya dengan merendahkan hati, minta ampun kepada Bapa di surga untuk bangsa kita, untuk bangsa-bangsa, untuk gereja Tuhan. Setiap dosa-dosa yang sudah diperbuat, yang membuat Tuhan terluka dan sakit hati. Karena banyak orang yang sudah mengenal kebenaran firman, tetapi hidupnya seringkali mengecewakan Tuhan. Jadi biarlah setiap kita di dalam musim yang sedang ada saat ini, yaitu banyak waktu yang kita dapat luangkan di rumah masing-masing, ya, untuk berdoa dengan Tuhan, kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam persekutuan kita kepada Tuhan yang dipimpin oleh Roh-Nya, kita akan mendapatkan sesuatu pencerahan yang dari Tuhan untuk apa saja yang harus kita kerjakan hari-hari ini ke depan. Dengan kasih tentunya, saudara. Karena kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya di surat Petrus ini juga, Tuhan mengajarkan kita untuk selalu juga berbuat kasih kepada setiap umatnya, kepada setiap manusia. Biarlah pengajaran atau sharing firman Tuhan yang singkat, hanya terdiri dari satu ayat, pagi hari ini dapat memberkati setiap kita. Bahwa pada saat kita dapat menguasai diri kita dan menjadi tenang karena kita percaya, beriman penuh kepada Tuhan Yesus, kita akan dapat berdoa seturut dengan kehendak Bapa. Dan biarlah melalui apa yang kita dapat di dalam doa, di bawah pimpinan Roh Kudus-Nya, kita dapat bagikan kepada orang-orang kita kenal, terutama untuk keluarga kita sendiri, agar dapat menjadi berkat, kekuatan, untuk mereka juga dapat menaruh percaya dan harap hanya kepada Tuhan. Belajar untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih hanya kepada Tuhan Yesus dalam setiap waktu. Hari-hari ini ke depan, stop mengeluh, stop cemas, stop khawatir. Buang itu semua. Rasa takut itu tidak baik adanya. Melainkan percaya penuh, bersyukur kepada Tuhan, dan kita percaya pada saat kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan yang kita sembah, Allah Bapa di surga, maka kehidupan kita pasti terjamin, terpelihara sempurna. Kesusahan apapun yang sedang saudara alami, saya tidak tahu, tapi satu hal yang saya tahu dan percaya, pada saat saudara dan saya datang ke alamat yang tepat, kepada Bapa di surga, di dalam kekudusan firman-Nya, Yesus Kristus Tuhan, di bawah pimpinan Roh Kudus-Nya, maka segala sesuatu yang menjadi kebutuhan saudara dan saya pasti akan dipenuhi. Percaya saja, burung di udara Dia pelihara, rumput di ladang Dia hiasi, sehelai rambut di kepala kita pun
tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan, apalagi untuk hanya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, pasti Dia akan cukupi. Seperti firman Tuhan juga berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, besok ada kesusahannya tersendiri. Maksudnya, belajar untuk mengucap syukur dengan apa yang kita dapat untuk satu hari ini. Karena kita percaya bahwa besok itu berkatnya akan ada lagi. Dan itu akan terus berlangsung dari hari ke hari. Tanda cinta kasih Bapa kepada setiap kita anak-anaknya. Bukti pemeliharaan yang sempurna boleh saudara dan saya alami. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah sharing firman pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi setiap kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya bahwa setiap saudara dan saya yang mau belajar untuk taat dan dengar dengan kepada Tuhan Yesus, pasti saudara dan saya dijauhi dari segala yang jahat. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kita akan terus belajar dari Roh Kudus untuk tahu berbuat kasih kepada sesama, terlebih untuk orang-orang terdekat dalam hidup kita, yaitu keluarga kita. Kita percaya bahwa setiap firman yang sudah diberikan dan yang nantinya akan diberikan oleh hamba-hambanya, sungguh itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.